Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 akan membahas mengenai monopsoni market power. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Ibni Sarah, 2 Mevina Dwi Rizky, 3 Ikhwan Yulia Putri. Saya Ikhwan Yulia Putri akan membahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna monopsoni. Jadi, pasar monopsoni adalah struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli barang atau jasa. Kemudian adapun karakteristik dari pasar monopsoni itu sendiri diantaranya itu yaitu satu, hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar. Dua, penjual tidak perlu melakukan promosi untuk mencari pembeli. Ketiga, pembeli memiliki kekuatan tawar yang tinggi dalam menentukan harga. Keempat, penjual memiliki harga tawar yang rendah. Pembeli dalam pasar monopsoni biasanya bukan konsumen akhir, melainkan produsen atau pedagang. Barang yang diperdagangkan umumnya adalah barang mentah. Nah, dalam monopsoni dalam pasar tenaga kerja yaitu kondisi di mana hanya ada satu pembeli tenaga kerja seperti perusahaan besar di suatu daerah yang menjadi satu-satunya pemberi kerja utama. Ini akan menciptakan ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan, pembeli tenaga kerja, dan para pekerja itu sendiri, yaitu penjual tenaga kerja. Hanya ada satu perusahaan atau pemberi kerja yang mendominasi pasar tenaga kerja sehingga tidak memiliki banyak pilihan selain bekerja untuk perusahaan tersebut. Kemudian karena tidak ada alternatif lain, pekerja sulit untuk menuntut upah yang lebih tinggi atau kondisi kerja yang lebih baik. Perusahaan bisa menentukan upah lebih rendah dari pasar kompetitif. Dalam monopsoni, perusahaan cenderung menawarkan upah yang lebih rendah dari tingkat upah pasar kompetitif karena mereka tidak perlu bersaing dengan perusahaan lain untuk merekrut tenaga kerja. Monopsoni sering terjadi di daerah dengan sedikit lapangan pekerjaan alternatif. Pekerja mungkin tidak bisa pindah ke daerah lain karena keterbatasan biaya atau kewajiban keluarga. Monopsoni pada pasar tenaga kerja ini bisa berdampak negatif pada kesejahteraan tenaga kerja dengan efek jangka panjang seperti ketidaksetaraan pendapatan dan penurunan produktivitas pekerja itu sendiri. Selanjutnya, kurva monopsoni dalam pasar tenaga kerja. Di sini menunjukkan bagaimana perusahaan monopsoni dapat membayar upah yang lebih rendah dari produk pendapatan marginal sebenarnya dari pekerja yang mereka pekerjakan. Yang mana kurva penawaran tenaga kerja miring ke atas dan kurva permintaan tenaga kerja miring ke bawah. Titik equilibrium terletak pada pertemuan kurva penawaran dan kurva permintaan atau pada titik W1 dan E2. Kurva penawaran tenaga kerja adalah biaya rata-rata mempekerjakan pekerja. Biaya tenaga marginal (MCL) adalah perubahan biaya total karena mempekerjakan satu pekerja tambahan. Pemberi kerja yang memaksimalkan keuntungan akan mempekerjakan pekerja hingga pada titik di mana biaya marginal tenaga kerja sama dengan produk pendapatan marginal tenaga kerja, sehingga akan mencapai keuntungan maksimal. Kekuatan monopsoni memungkinkan mereka membayar tingkat upah pada titik W3. Pengusaha monopsoni dapat menggunakan buying power mereka untuk membayar upah yang lebih rendah dari nilai produk pendapatan marginal pekerja yang bekerja di E2. Kekuasaan monopsoni dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap pekerja yang dipekerjakan. Baik, saya Ibni Sarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serikat pekerja dan juga perusahaan yang monopsoni. Nah, ketika para pekerja itu membuat suatu persatuan, yaitu serikat pekerja, mereka akan bertindak layaknya monopoli. Karena apa? Karena mereka merupakan satu-satunya penjual di pasar, yaitu dalam hal ini mereka adalah satu-satunya penyedia faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Nah, lalu bagaimana ketika serikat pekerja ini dihadapkan dengan perusahaan yang mempunyai kekuatan monopsoni? Nah, situasi ini akan dinamakan sebagai monopoli bilateral. Seperti contohnya Riders Guild of America dan juga Employers Alliance, di mana Riders Guild of America ini bertindak sebagai monopoli karena dia yang mewakili para penulis film, radio, kemudian televisi. Sementara Employers Alliance ini merupakan yang mewakilkan dari perusahaan-perusahaan hiburan seperti CBS, MGM, dan juga NBC. Nah, setiap 3 tahun sekali, kedua belah pihak ini akan merundingkan kesepakatan upah. Dalam monopoli bilateral, kesepakatan itu akan terjadi setelah adanya negosiasi dari kedua belah pihak, di mana nantinya kedua belah pihak ini akan saling menekan satu sama lain. Nah, pada umumnya sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai bagaimana sih negosiasi antara kedua belah pihak ini. Nah, di pihak sisi perusahaan itu dapat men-shutdown operasional mereka sementara dengan cara melock out tenaga kerja. Sementara di sisi tenaga kerja, mereka juga dapat men-shutdown perusahaan dengan cara strike atau mogok kerja.
Nah, pada umumnya kedua ancaman ini antara lockout dan juga strike ini akan mendorong kedua belah pihak itu mencapai kesepakatan. Namun memang kadangkala itu bisa terjadi kesalahhitungan seperti pada November 2007 di mana antara Riders Guild of America dan juga Employers Alliance ini tidak terjadi kesepakatan sehingga terjadinya mogok kerja selama 100 hari dan hal ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau industri hiburan itu sebesar sekitar 2 miliar US dollar pada saat itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dan kita simpulkan, serikat pekerja ini sebenarnya memang mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi upah. Tetapi karena dia dihadapkan dengan perusahaan yang monopsoni, maka serikat pekerja dalam hal ini menjadi penyeimbang sehingga para pekerja itu dapat mendapatkan upah yang layak. Karena kalau misalnya di monopsoni mereka akan ditekan oleh perusahaan, tetapi ketika ada serikat pekerja ini menjadi penyeimbang bagi upah bagi para tenaga kerja. Nah, selain dari kondisi monopoli bilateral ini ada juga kondisi yaitu kebijakan upah minimum yang akan menghasilkan suatu hasil yang sama. Nah, kemudian kita akan bertanya, dengan kecenderungan antara kedua belah pihak ini, apakah pada akhirnya kecenderungan ini akan menghasilkan layaknya pasar persaingan sempurna? Jawabannya adalah tidak, karena dalam monopoli bilateral itu pasti ada satu kekuatan yang lebih signifikan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini tidak akan terjadi layaknya pasar persaingan sempurna. Nama saya Mevina Dureski dengan NIM 01021282328111. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada kurva monopsoni ketika terjadi minimum upah. Dalam pasar kompetitif, biasanya minimum upah itu justru menurunkan kesempatan tenaga kerja. Namun, dalam pasar tenaga kerja monopsoni, minimum upah ini justru menaikkan upah dan juga meningkatkan kesempatan tenaga kerja. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja sih variabel yang akan berubah atau terjadi ketika adanya minimum upah. Yang pertama, ada marginal revenue product of labor yang ditandai dengan garis merah. Kemudian marginal cost of labor ditandai dengan garis ungu yang putus-putus. Kemudian ada kurva supply tenaga kerja ditandai dengan garis biru tua. Dan juga kurva marginal cost of labor ketika ada yang minimum upah, yakni garis ungu yang horizontal dan vertikal. Nah, sebelum adanya serikat pekerja, perusahaan itu akan mempekerjakan tenaga kerja itu pada titik di mana MRP sama dengan MCL, atau dalam hal ini upah yang lebih rendah dari upah dalam pasar kompetitif, yakni ditandai dengan kuantitasnya berada di LM dan juga upahnya di WM. Nah, setelah adanya serikat pekerja yang menuntut upah minimum menjadi WTU atau sama dengan upah kompetitif, maka garis MCL itu akan membentuk horizontal. Mengapa demikian? Karena ini menggambarkan bahwa dalam marginal cost of labor itu terjadi konstan, sehingga biaya tambahan untuk mempekerjakan pekerja menjadi konstan hingga mencapai titik di mana semua pekerja itu dibayar dengan upah minimum. Setelah itu, kurva MCL akan mengikuti kurva penawaran. Tertekunnya kurva MCL ini akan menjadikan perusahaan itu tidak memiliki insentif untuk mengurangi jumlah pekerja, sehingga titik keseimbangan baru yang bergeser itu di mana kurva MCL akan memotong dengan kurva MRP. Pada titik ini adalah di titik di mana ketika kuantitas itu berada di L kompetitif dan juga W kompetitif, yang artinya bahwa minimum upah ini akan menaikkan jumlah kesempatan tenaga kerja dan juga kenaikan upah.